Halo teman-teman, kita akan belajar cara menggunakan Git. Jadi di sini kita akan ada penjelasan tentang Git. Setelah itu kita akan melakukan instalasi dan kita akan eh, mencoba menggunakan Git untuk repository. Yang pertama apa itu Git? Jadi Git adalah semacam repository ya. Jadi dia adalah eh, tempat penyimpanan untuk kita menyimpan kode-kode yang ada. Jadi biasanya dalam suatu project eh, bisa untuk satu orang atau beberapa orang ya. Jadi secara tim. Nah, untuk karakteristik dari Git ini dia punya namanya version control. Apa itu version control? Nah, version control ini dia akan track semua perubahan yang ada ya. Jadi semuanya bisa ke-track kapan berubahnya, apa yang dirubah, dan itu semua bisa di-track oleh Git. Dan nanti akan ada folder bernama .git ya. Ini sifatnya hidden, tersembunyi. Eh, ini menyimpan beberapa informasi tentang Git. Kita nggak perlu tahu, tapi at least kita tahu di sini ada folder yang isinya adalah Git ya. Dan Git ini bekerja, eh, dia punya namanya snapshot dan commit ya. Jadi setiap saat kita bisa menambahkan code kita dan melakukan commit ya, submission ke repositorinya tentang perubahan yang ada. Dan Git sifatnya nanti bisa kolaborasi, bisa satu atau banyak developer ya, banyak orang, dan dia bisa kerja bareng-bareng, nggak perlu nunggu satu sama lainnya. Jadi biasanya yang salah itu adalah ketika kita bekerja bareng, jadi satu orang nungguin orang lain untuk push dulu ya, untuk submit code-nya dulu, baru dia kerja. Nggak seperti itu ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita kerja bareng aja gitu ya. Nanti kita submit ke repository, Git akan memberitahu ya apakah yang kita submit ada bentrok, konflik dengan code dari developer lain atau enggak, dia akan kasih tahu. Jadi nggak perlu khawatir kita akan bentrok dengan yang lain. Nah, yang terakhir sifat dari Git ini adalah lokal dan remote ya. Lokal artinya dia eksis di mesin kita, di laptop kita, atau dia bisa berada di servernya dari Git ya. Jadi ada GitHub, GitLab, Bitbucket, dan lain-lain. Jadi kalau dia udah ada di server, artinya dia bisa dilihat oleh developer lain ya, sebagai tim kita. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini cara kerjanya ya, teman-teman ya. Jadi biasanya kita punya namanya remote GitHub, Git repository ya. Ini contohnya pakai GitHub. Nanti kita bisa, ini kita kasih yang bagian orang ya, you. Jadi kita bisa menambahkan dengan git add ke lokal repository gitu ya. Terus kita bisa melakukan juga commit. Nah, nanti di lokal kita juga bisa melakukan clone ya. Clone itu artinya memindahkan dari remote repository ke lokal kita. Dan kita bisa melakukan push atau pull. Push atau pull ini apa? Push itu artinya kita memindahkan dari lokal ke remote. Sedangkan pull dari remote ke lokal untuk update-nya ya. Kalau clone itu pertama kali saja. Jadi pertama kali kita melakukan koneksi dengan remote repository. Kalau kita ingin menambahkan file, nah kita bisa melakukan add dan commit. Jadi stepnya adalah clone dulu di awal, terus setelah itu kita mau menambahkan file, kita bisa add, terus kita bisa commit, lalu kita bisa push. Nah, kita bisa update dengan pull ya. Jadi ini kira-kira step yang ada Git eh, repository. Nah, ini gambaran kasarnya. Jadi di sini ada working area. Jadi ini adalah repo kita ya, menyimpan files eh, yang berubah gitu ya. Nah, nanti kita bisa namanya git add ya. Jadi masukin ke staging area. Jadi staging ini eh, setelah kita melakukan git add. Jadi masuknya staging area. Lokasinya di mana? Lokasinya masih di lokal. Nah, setelah itu baru kita lakukan commit. Nah, commit ini artinya masukin ke Git repository, ke remote server ya. Jadi, kalau kita masih di add saja, masih di staging area, jadi ini masih di dalam lokal komputer.
Nah, kalau kita masuk ke commit, dia sudah push ke server ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini beberapa repositori yang bisa kita gunakan ya. Jadi ada Bitbucket, GitHub, GitLab. Jadi mirip-mirip semuanya ya. Boleh pakai salah satu, yang lain gitu ya. Eh, kita akan coba menggunakan GitHub dulu gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kita akan memulai untuk menggunakan GitHub. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus menginstal namanya adalah eh, Git SCM ya. Git SCM. Git SCM itu apa? Nah, kita ketik saja Git SCM. Nah, Git SCM ini adalah installer Git yang ada di komputer kita. Jadi tinggal masuk ke websitenya gitscm.com, kita masuk ke download ya. Nah, di sini bisa dipilih eh, mau yang operating sistemnya Windows, tinggal diklik aja, atau mau yang Mac ya. Jadi tinggal klik, nah, nanti bisa klik yang bagian paling atas ini. Jadi klik to download di sini. Jadi setelah download bisa langsung di install ya teman-teman ya. Jadi eh, ini sama kayak install biasa ya. Jadi ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai ya. Di atas ini tinggal diklik install. Nah, nanti akan keluar, tinggal di OK, nah, tinggal klik install di sini. Nanti akan menunggu beberapa saat ya. Setelah teman-teman menginstall, kita akan bisa menggunakan Git ya. Gimana caranya? Nah, jadi kalau kita lihat, kalau di Mac ada namanya terminal. Jadi tinggal search di sini terminal. Tapi kalau di Windows, kita bisa pakai namanya PowerShell ya. PowerShell. Windows PowerShell di sini. Nah, kita bisa klik saja PowerShell. Ya, ini adalah Windows dari PowerShell dari komputer saya ya. Jadi tandanya seperti apa? Tandanya adalah Git. Nah, ketika teman-teman tulis Git, dia akan keluar seperti ini, beberapa opsi. Ini tandanya apa? Ini tandanya adalah Git sudah berhasil terinstall di laptop teman-teman semua gitu ya. Jadi bisa eh, digunakan. Oke, di sini ada Git clone, Git init, tadi udah kita lihat ya, Git add, dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Tapi kita nggak akan pakai semuanya, kita hanya akan pakai beberapa yang dibutuhkan gitu ya.